Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sekarang kita bertemu pada mata kuliah akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan ini dia berasal dari dua kata ya, yaitu akuntansi dan perbankan. Berarti bagaimana sih akuntansi atau pelaporan keuangan di lembaga keuangan bukan bank. Nah, pada pertemuan yang sekarang, Ibu sedikit membahas tentang konsep perbankan dan konsep dasar akuntansinya sendiri. Oke, baik. Nah, di dalam perbankan atau konsep bank, menurut ahli Kashmir tahun 2010, yaitu bank tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Jadi di bank itu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, baik berupa tabungan, giro, maupun deposito, dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, yaitu seperti kredit ya, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Contohnya misalkan transfer ya, jasa untuk pembayaran-pembayaran listrik ya. Nah, seperti itu atau asuransi. Nah, itu yang disebut dengan jasa-jasa bank lainnya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, bank sendiri yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Ini hampir sama seperti yang diungkapkan oleh Kashmir ya, yaitu dia dari kegiatan bank gitu, menghimpun dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Nah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak atau rakyat banyak dan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Oh, ini tadi ya yang sudah kita ungkapkan di slide sebelumnya. Nah, oke, di sini ada kegiatan bank ya, menghimpun dana seperti artinya simpanan ya, tabungan, rekening giro. Nah, ini berupa bunga simpanan. Kemudian menyalurkan dana, dia akan menerima bunga pinjaman kredit dan memberikan jasa lain ketika kita membayarkan istilahnya asuransi ya, jasa-jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain, maka akan dikenakan biaya. Nah, ini merupakan pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank. Nah, ada apa aja sih produk perbankan? Nah, produk perbankan antara lain diantaranya ada sebuah pengiriman uang atau yang kita namakan transfer, ya. Kemudian ada lagi penagihan surat berharga, ya. Oke, penagihan surat berharga di sini yang berasal dari luar kota atau luar negeri yang dinamakan istilah banknya adalah inkaso. Atau inkaso ada LC. LC itu letter of credit atau pembiayaan kredit. Biasanya ini lewat antar negara ya atau luar negeri dengan luar negeri. Kemudian ada safe deposit box ya, ini berupa box deposit ya. Kemudian ada bank garansi dan ada bank notes. Dan juga ada traveler check, yaitu cek yang bisa dicairkan di mana saja ketika kita dalam perjalanan. Fungsi bank sendiri adalah bank sebagai lembaga keuangan. Nah, setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, di mana kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya melakukan dana atau kedua-duanya. Nah, kemudian bank sendiri sebagai perantara keuangan. Perantara di mana masyarakat yang punya kelebihan dana, maka masyarakat akan menyimpan dananya ke bank, yaitu bentuknya berupa produk pasif bank ya, giro, tabungan, deposito. Kalau tabungan bisa diambil kapan saja ya. Kalau deposito itu tabungan berjangka. Nah, kemudian dia juga akan bank itu akan menyalurkan dana ke masyarakat yang kekurangan dana berupa produk aktifnya bank, yaitu berupa kredit atau pinjaman. Nah, ini fungsi bank sebagai perantara atau sebagai lembaga intermediasi antara nasabah yang mempunyai kelebihan dana dengan nasabah yang kekurangan dana. Dia yang membutuhkan dana baik itu untuk modal usaha maupun untuk membangun rumah ya atau untuk keperluan lainnya. Bank sendiri terdapat jenis-jenis bank. Pertama, ini dinamakan dengan bank berdasarkan kepemilikan ya atau ada bank sentral, ada bank umum dan ada bank perkreditan rakyat.
Nah, bank sentral sendiri yang kita kenal yaitu dengan Bank Indonesia, yaitu bank yang tugasnya mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan suatu negara. Bank umum contohnya adalah seperti bank umum milik pemerintah ya, bank umum milik swasta, bank umum milik swasta asing ya, seperti BCA, BRI, BNI. Nah, ini dia bertugas melayani seluruh jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat. Ya, dia baik itu berupa bank komersial atau bank syariah. Dan kemudian ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR ini kegiatannya lebih khusus ya daripada bank umum. Jadi ketika ada di kegiatan bank umum, belum tentu semuanya ada di kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Nah, biasanya ini ada di masyarakat kecil ya, yang berasal dari bank desa, bank pasar ya, ataupun bank pegawai yang dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Oke, Bank Sentral sendiri atau Bank Indonesia, fungsinya dipegang oleh Bank Indonesia ya. Nah, Bank Sentral fungsinya melayani atau pelayanan berikan BI lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Sebagai bank sirkulasi, dia mengatur peredaran keuangan di suatu negara. Sebagai bank tuh bank mengatur perbankan di suatu negara, dia juga yang bersama dengan OJK mengawasi semua lembaga keuangan bank di suatu negara. Kemudian sebagai lender of the last resort, yaitu sebagai tempat peminjaman yang terakhir. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi BI dia itu akan menjaga bagaimana nilai rupiah dapat stabil ya. Dan untuk mencapai kestabilan tersebut, BI mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, dan mengatur serta mengawasi bank. Kemudian kalau bank umum, nah bank umum itu kalau misalkan dikatakan sebagai devisa, dia memiliki produk yang lebih luas daripada yang berstatus non-devisa. Bank devisa sendiri dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Sedangkan kalau bank non-devisa, produk jasa perbankan lebih sempit, dia tidak ada pelayanan dengan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Dan BPR. BPR dia ditawarkan oleh BPR relatif sempit ya jika dibandingkan dengan bank umum. Tadi yang seperti Ibu udah katakan, di kegiatan bank umum belum tentu ada di BPR. Bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR. Contohnya adalah giro. BPR itu jadi kegiatan untuk penghimpunan dananya hanya berupa tabungan dan sekarang sudah ke deposito. Jadi dia tidak ada produk giro ya di BPR dan juga tidak ada kegiatan falas atau valuta asing. Nah, oke, itu mungkin sedikit pembahasan tentang konsep bank. Sekarang konsep akuntansinya. Seperti yang kita ketahui, akuntansi itu adalah sebuah seni, ya, sebuah ilmu, sebuah sistem informasi yang di dalamnya mencakup pencatatan, pengklasifikasian atau pengelompokan, pengintisaran, ya, dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang. Berarti dia harus bernilai nominal atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan, serta adanya penginterpretasian atau artinya pelaporan ya, artinya menginterpretasikan hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan. Jadi ini konsep akuntansi, tetapi intinya sih konsep akuntansi itu ada di dalam accounting cycle, siklus akuntansi, yang di dalamnya terdapat pencatatan, pengklasifikasian, ya, pengintisaran, sampai tujuannya adalah melaporkan keuangan sehingga informasi keuangan itu dapat dikeluarkan ya sebagai digunakan untuk pemakai laporan keuangan, baik itu pemakai intern maupun ekstern, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke, di sini ada sebuah kerangka konseptual akuntansi yang harus kita pahami. Bagaimana itu tujuan pokok akuntansi, ya, bagaimana karakteristik mutu informasi, artinya bagaimana informasi akuntansi itu yang bisa berkualitas, apa saja yang menjadi elemen laporan keuangan, apa saja asumsi-asumsi akuntansi, prinsip akuntansi, dan kendala-kendala akuntansi. Nah, di sini kerangka konseptual sendiri merupakan suatu konstitusi, suatu sistem yang koheren, jadi yang saling berhubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat,
fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuannya akan mengidentifikasi sasaran dan maksud akuntansi. Sedangkan fundamental adalah konsep yang mendasari akuntansi, konsep yang memberikan petunjuk dalam memilih kejadian untuk dicatat, mengukur kejadian tersebut, meringkas dan mengkomunikasikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, tujuan pokok akuntansi sendiri adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dari pemakai. Jadi dari siklus akuntansi sampai tujuannya menyampaikan atau menyajikan laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu sebagai informasi keuangan untuk make decision bagi para pemakainya. Nah, di sini ada tadi yang sudah Ibu katakan, pemakai laporan keuangan itu ada pihak intern dan pihak ekstern. Nah, di sini dicampur ya, ada pihak intern, pihak ekstern. Intern yang ada dalam perusahaan, contoh pemilik, ya, kemudian karyawan, ya, pihak manajemen, analis keuangan, konsultan manajemen yang internnya, ya. Nah, kalau misalkan yang pemakai laporan keuangan eksternal, contohnya kreditur, investor, ya, kemudian pialang, penjamin emisi, ya. Nah, ini dicampur. Pemakai laporan keuangan intern dan ekstern. Kemudian ada karakteristik mutu informasi akuntansi. Informasi akuntansi dapat berkualitas jika ada sebuah relevansi, ada sebuah reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensi. Artinya relevansi, reliabilitas itu artinya dia sesuai dengan tujuan. Jadi informasi akuntansi itu harus harus berhubungan dengan tujuan yang ditetapkan, ya, dan harus reliable, ya, dapat diukur dan juga dapat dibandingkan komparabilitas serta konsistensi dalam memakai sebuah aturan atau sebuah kebijakan akuntansi. Dan ada elemen laporan keuangan seperti yang sudah kita ketahui, terdapat 5 laporan keuangan yang di dalamnya menuangkan atau mencantumkan kelompok aktiva, hutang, modal, pendapatan, beban, ya, maupun laba. Nah, di sini merupakan juga komponen-komponen akun, ya. Dan ada prinsip akuntansi. Ada prinsip harga perolehan, yaitu ketika kita itu mencatat sebuah aktiva dengan harga perolehan, yaitu harga beli ditambah biaya-biaya yang berhubungan dengan pembelian barang tersebut. Kemudian ada prinsip realisasi penghasilan, prinsip mempertemukan pendapatan dan biaya, ini ada konsep matching, ya. Ada prinsip objektif, ya. Kemudian ada prinsip pengungkapan penuh, artinya diungkapkan penuh itu sesuai dengan nilai nominal transaksi yang terjadi, dan ada prinsip konsistensi. Ya. Asumsi dan konsep dasar akuntansi diantaranya kesatuan usaha, kesinambungan atau going concern, periode akuntansi, pengukuran dalam nilai uang, dan penetapan beban dan pendapatan. Kesatuan usaha artinya ketika usaha kita itu harus dapat dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Kesinambungan atau going concern bahwa kita meyakini bahwa usaha yang kita jalani itu dapat bersinambung dengan baik dan dapat berjalan dalam jangka waktu jangka panjang. Periode akuntansi, di dalam akuntansi itu terdapat sebuah periode yang ditetapkan, baik dalam periode laporan keuangan, ya, yaitu dalam 1 tahun, maupun misalkan periode dalam sebuah pencatatan. Pengukuran dalam nilai uang ini sudah pasti, ya. Transaksi itu diukur dengan nilai nominal. Oke. Kemudian ada kendala atau keterbatasan akuntansi, diantaranya ada yang merupakan dikenalkan asas manfaat, asas materialitas, asas konservatif, kebiasaan dalam dunia bisnis. Ya, nah demikian konsep-konsep dasar akuntansi, dan seperti halnya di dalam akuntansi perusahaan, di dalam perbankan juga harus melakukan pencatatan. Pencatatan yang pertama kali adalah yang dinamakan persamaan dasar akuntansi juga. Nah, di sini diingatkan kembali ya, bagaimana sih kita akan melakukan pencatatan persamaan dasar akuntansi dengan pengelompokan rekening akun atau rekening bank, akun yang ada di banknya sendiri. Nah, akun bank sendiri terdapat 9 akun. Ada aktiva, ini sama ya dengan akuntansi perusahaan biasa. Ada yang pertama itu aktiva atau aset, kewajiban atau liabilities, ekuitas atau equity, revenue, pendapatan. Karena bank termasuk
jenis perusahaan jasa, maka dia hasil dari penerimanya disebut dengan pendapatan. Kemudian ada beban. Nah, ini ada tambahannya ya. Ada aktiva produktif ya, kemudian ada komitmen dan ada kontingensi. Nah, silahkan kalian coba dulu ya, bagaimana pencatatan persamaan dasar akuntansi di dalam perusahaan atau di dalam lembaga keuangan bank yang dimana terdiri akun-akun yang sudah disebutkan tadi. Oke, demikian pembahasan untuk pertemuan yang pertama ini. Terima kasih. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan di forum diskusi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.